Bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mel, lapor ning Jakarta gue. Gua duit cilik. Apa gue? Ngerti. HP-mu? Kudu. Foto minum farid. Oh ya wes. Udah. Jadi gimana nih? Lanjut ke Jakarta, lanjut kuliah apa ini? Ya, insya Allah bulan Agustus nanti itu lanjut S2 di FKM UI. Lanjut di FKM UI ya. Sebelumnya kerja di mana, Bang? Bang banget ya. Iya, Sabang kali ya. Iya, di BKKBN sih sebelumnya ini udah apa ya? 3 tahunan mungkin. Dari 2019 ya, ini jalan 3 tahun. 3 tahun di BKKBN. Di sana model kerja di BKKBN kayak gimana sih? Wah. Lu cerita-cerita aja lah, kan terjun di daerah nih, sekarang welcome to ibu kota ya. Berasa dari daerah ke berarti kita urbanisasi. Urbanisasi. Gitu. Oke. Iya. Sebenarnya apa ya? Kalau aku kan dulu kuliah yang pertama kan di ibu kota provinsi tuh. Oh iya. Di Surabaya. FKM juga. Terus habis itu kan kerja, ya itu memang agak sedikit culture shock sih karena aku dapat penempatan di kabupaten yang bukan domisili. Jadi aku di Kabupaten Nganjuk. Kan masih dekat lah sama rumah. Ya, masih dekat sama rumah. Cuman untuk dari kultur sendiri itu ternyata ya sedikit berbeda lah kalau dari rumahku, apalagi dari Surabaya itu jauh banget. Orang-orangnya tuh bener-bener yang kayak kita nggak bisa apa ya, kalau orang-orang kota itu kan beda ya, mereka sudah lebih mohon maaf, kadang orang kota kan lebih berpendidikan lah ibaratnya ya. Mereka jadi kalau misalnya kita mau ngajak berkegiatan itu mereka udah tahu gitu mana kegiatan yang ibaratnya bikin profit, ngasih profit mereka, mana kegiatan yang enggak, kayak gitu. Nah sedangkan kalau di desa itu warganya tuh guyup-guyup gitu loh, jadi enak kalau kita punya kegiatan, mereka tuh cenderung lebih mudah untuk mengulurkan tangan untuk bantu gitu, apalagi kader-kadernya. Menggerakkan kader di desa itu jauh lebih mudah daripada menggerakkan kader di kota. Cuman ya tetap kita pintar-pintarnya kita ngambil hati kader-kader gitu sih. Seperti itu sih kalau pengalamanku ya di desa. Pengalaman di desa nih. Jadi selama ini kalau boleh tahu nih, kalau di BKKBN itu sosialisasi ini berarti badan tersendiri nih, bukan kayak ikut puskesmas kayak ikut ini. Iya betul. Biasa kalau dia di daerah itu pekerjaannya dia sosialisasinya tentang apa? Macam-macam ya, kan dari dulu stigma orang tentang BKKBN itu kan fokus pasti ke KB. Nah sekarang BKKBN itu sangat luar biasa luas karena kita punya 3 grand design. Yang pertama itu pasti KB, itu jelas. Terus yang kedua kependudukan. Terus yang ketiga itu adalah pembangunan keluarga. Nah di situ kepembangunan keluarga tuh mencakup penyuluhan dan pengasuhan dari sejak seorang anak itu belum lahir. Jadi dari dia masih dalam kandungan, bahkan ketika orang tuanya sebelum menikah masih dalam calon pengantin, itu kita sudah ngasih penyuluhan gimana supaya mereka nanti bisa melahirkan keturunan yang berkualitas, gimana mereka nanti bisa menikah dengan siap itu kan tidak hanya nggak hanya dari segi materi ya, tapi juga dari fisik, mental. Nggak cuma matang gonat doang. Betul, karena nikah itu nggak cuma butuh cinta. Kamu nggak bisa beli nasi pakai cinta, kamu nggak bisa beli listrik pakai cinta kan. Jadi nggak bisa. Iya, tetap harus matang secara fisik, secara mental, ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah itu kita ngasih penyuluhan mulai dari itu sampai nanti dia hamil, kita juga masih ngasih penyuluhan tentang kehamilan, bagaimana melahirkan yang aman, yang safe, melalui persalinan yang aman, seperti itu. Terus setelah melahirkan pun kita masih ngasih penyuluhan tentang pengasuhan balita, pengasuhan anak usia dini, pemberian ASI eksklusif, MPASI, sampai dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua, pola asuh terkait dengan pola asuh yang diberikan ibu, diberikan ayah, dan seterusnya sampai dia remaja, bahkan lansia pun kami juga masih ngasih penyuluhan. Jadi benar-benar sampai. Berarti skalanya cukup dibandingkan kalau dulu yang mungkin lebih ke KP oriented, sekarang orientasinya sampai pembangunan keluarga ya? Iya betul, jadi jauh lebih luas daripada dulu, karena mungkin kan sekarang orang-orang terutama di kota ya, itu udah secara sadar lah kita nggak perlu nyuruh-nyuruh mereka untuk KB, sedangkan
Kalau di desa mah kalau masih di desa mungkin masih banyak-banyakan perlu kan. ini. Cuman makanya dari itu untuk yang di kota kita fokusnya lebih ke pembangunan keluarga supaya gimana keluarganya tuh bisa berkualitas kayak gitu sih. Berarti di tadi kan dari ini kan bedanya kalau di kota sama di desa, mungkin kalau di desa lebih stigma KB ini masih berlaku ya. Betul. KKBN itu kerjanya ngapa? Ngurusin KB. Ya pasti nyuruh orang ayudi, nyuruh orang implan gitu kan. Tapi kalau yang di kota berarti arahnya lebih ke pembentukan keluarga ini. Pembangunan keluarga. Nah, kalau nggak salah kan per regulasi tadi kan dibahas ya masalah persiapan mulai sebelum nikah sampai pasca nikah, punya anak dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kan regulasi baru nih untuk undang-undang pernikahannya kan diwajibkan untuk mengambil pendidikan pranikah. Ya betul. Apakah itu BKKBN juga salah satu pematerinya di sana atau bagaimana? Ya betul. Jadi itu sebenarnya adalah proyek utama punyanya Kementerian Agama. Jadi yang bikin semua anggaran dan lain sebagainya, grand design, terus kegiatannya seperti apa itu semua yang bikin Kemenak. Cuman mereka diwajibkan untuk mengambil narasumber lintas sektor. Nah, ada dari Puskesmas, ada dari KUA, penyuluh agama Islam itu, sama penyuluh KB, jadi dari BKKBN. Jadi kami juga diikutkan gitu. Dan kami juga untuk mendukung itu, kami punya aplikasi yang namanya LCMIL, itu elektronik siap nikah dan hamil, yang mana calon pengantin yang sudah ikut bimbingan pranikah itu harus registrasi di sana untuk menentukan apakah mereka sudah sehat, paling nggak secara fisik dan secara usia untuk menikah dan hamil. Kayak gitu. Kalau ini kan kalau nggak salah nih ya syarat minimalnya 16-18 nggak sih? Nggak, kalau sekarang sudah 19-19. Udah naik ya? 19-19 untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan sama. Kalau yang dari undang-undang perkawinan ya, kalau BKKBN kita 21 perempuan, 25 laki-laki. 21-25. Nah, tapi kan realitanya ini kalau kita terjun di daerah kan namanya pernikahan usia muda itu ya makanan sehari-hari lah ya di sana. Itu bagaimana cara salah satu upaya Anda untuk mengurangi inilah dari sudut pandang pekerjaan aja sih? Oke, jujur aja itu masih menjadi PR banget ya kalau untuk ya. Khususnya kami penyuluh KB itu masih PR karena nyatanya penyuluhan itu kami sudah benar-benar penyuluhan menyeluruh sampai ke remaja, ke orang tua remaja, bahkan kita penyuluhan pranikah dan lain sebagainya, tapi ternyata dalam setiap bulannya itu masih ditemukan paling nggak satu kasus pernikahan di bawah usia, jadi di bawah 19 tahun, bahkan ada yang 16-15 tahun pun masih ada. Dan itu sebetulnya memang gini, kita bisa memberikan penyuluhan, tapi semua kan kembali kepada partisipasi dan kesadaran masyarakat ya. Nah, yang masih menjadi PR adalah gimana membangkitkan kesadaran masyarakat itu kalau bahwa menikah di bawah usia itu masih sangat berbahaya gitu, terutama untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-laki mungkin resikonya tidak terlalu berasa ya kalau di dia, mungkin lebih kalau resikonya lebih ke siapan dia menafkahi apa enggak sih? Betul, lebih ke kayak dia beban mental dan beban ekonomi aja beban sih. Lebih ke beban ekonomi, bukan lebih ke beban fisik. Betul, kalau yang perempuan kan bisa berbahaya, bisa kayak angka kematian ibu bisa naik, kematian anak, persalinan tidak sehat, kehamilan tidak diinginkan seperti itu, jadi bisa macam-macam. Nah, itu yang masih menjadi PR sejauh ini. Kami masih bertahan di metode penyuluhan, tapi kita kembangkan ke penyuluhan melalui media sosial. Jadi BKKBN lagi gencar banget ngasih penyuluhan melalui Instagram dan YouTube, supaya karena kaitannya kan anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak melihat sosmed daripada TV ya. Yes, nah itu banget. Jadi ya nanti ini bisa di-share lah kalau itu. Iya. Kan ini salah satu bentuknya nih untuk sosialisasi via video nih, bisa di-share nanti. Ya. Oke. Makanya kan silakan Anda mau menyampaikan apa dari segi sudut pandang pengelolaan pengelolaan keluarga berencana lah. Iya. Jadi di situ kita memberikan kayak infografis, video, terus kedepannya mungkin juga kita akan merambah ke TikTok ya, karena ternyata pengguna TikTok juga luar biasa banyak. Masif. Tapi kalau untuk TikTok sendiri karena algoritmanya agak susah untuk diikuti ya. Karena kita algoritmanya mau algoritma FYP-nya itu kan agak mungkin aku yang kurang atau gimana ya, kayak agak random gitu, kayak tiba-tiba ada video sapi, tiba-tiba FYP gitu. Bukan random sih. Jadi kalau saya sempat amati itu apa kan banyak juga yang bilang, Mas kenapa nggak coba aktif di TikTok juga. Masalahnya video edukatif itu di TikTok nggak laku. Viewernya kan sangat sedikit. Ya kalau mau laku di TikTok buat video sampah cepet itu. Gimana kok kita bikin video sampah yang clickbait, jadi dia sampah tapi dalamnya ternyata edukatif, nggak bisa juga.
selama ini belum pernah saya coba sih. Kan tapi orang bisa. biasanya mengclickbaitnya ke sampah, jadi kita kasih sampah buat clickbait edukatif gitu. Jadi saya Bisa dicoba sih. iya kan, jadi kayak depannya kayak sampah Kayak namanya kayak sampah gitu. Jadi sampah coba. berapa detik pertama isinya Iya, sampah ya, terus jadi kita kemudian dalamnya konten yang lebih. iya, jadi kita kayak from zero to hero gitu. Jadi dari sampah menjadi sesuatu yang edukatif. Itu nanti Ya, mungkin mungkin bisa bisa dicoba ya. ya, mungkin bisa kita coba ini. Soalnya kan kembali ya, ini juga masukan juga sih karena saya sendiri juga saya pernah nyoba sih pakai akunnya adik saya sih. Itu juga kalau video terlalu ini video serius tuh bahkan viewernya sampai 1, 2 tetap cuy. Begitu ngupload video-video nggak jelas, ngerekam nggak jelas itu penontonnya banyak. Ini target Ya mungkin view-nya seperti apa tuh? tujuan TikTok adalah untuk memberikan refreshing mungkin ya. Ya, Kayak bisa makanya jadi, dia tidak bisa menekankan yang terlalu berat-berat membebani otak-otak kita yang sudah terlalu banyak memikirkan beban hidup. Seperti itu. Kalau kurang panjang kabel olor ada bisa dipakai. Oke, nah jadi itu mungkin salah satu pengembangan kedepannya untuk metode sosialisasinya ya. Ya insya Allah. Nah kalau Baikis nih selama ini Mbak Amel ini terjun di lapangan, ada nggak cerita-cerita di lapangan lah, ya mungkin curhatan orang tua terhadap anaknya yang usia segini sudah memaksakan diri untuk menikah atau kayak gimana, mungkin bisa di-sharingkan sehingga paling nggak bisa memberikan gambaran ke audiens. Oh berarti dengan posisinya seperti ini, kasusnya seperti ini, terus resikonya yang akan mereka terima itu seperti ini. Oke. Kalau sebenarnya kalau kasus yang di lapangan itu yang paling Baikis yang sudah dialami aja. Kalau yang kasus paling banyak di lapangan itu kalau yang aku temuin ya itu justru sebaliknya sih, kayak anak menikah cepat karena orang tuanya. Dipaksa justru orang tuanya nyuruh karena mungkin di beberapa tempat lain mungkin berbeda, tapi kalau di wilayah yang aku bina itu anak perempuan kalau udah lulus SMA belum menikah itu dianggap gak laku. Ya, sedangkan lulus SMA itu paling berapa, 18 tahun kan? 18 ya sekitar 18. Ya kita kan nggak normal ya lulus SMA-nya. Ya, sekitar 18 tahun kan? Ya kita 16 sudah masuk kuliah masalahnya. Nah, itu ibaratnya kalau semisal mau dinikahkan kan masih kurang 1 tahun secara undang-undang. Secara undang-undang masih kurang. Kalau dari secara BKKBN lebih jauh lagi, masih kurang 4 tahun. 3 tahunan lah. Karena kan kita 21 untuk perempuan. Nah itu jadi itu yang masih susah sih. Terus juga ada beberapa case juga karena sudah hamil duluan. Oke. Juga ada. Nah itu yang paling banyak sih. Karena sudah hamil duluan ya? Ya yang aku kadang heran itu gimana ya, maksudnya anak-anak di desa itu kan ya aku nggak ngerti karena aku nggak pernah merasakan ya maksudnya menjadi remaja desa karena remajanya kan aku tidak di desa. Iya, gitu maksudnya anak kota banget ya. Kan remajanya udah kuliah Bapak, jadi kita udah jadi anak metropolitan Surabaya. Iya, kita umur 16 tahun sudah dilempar di Surabaya ya. Iya, makanya itu kan, jadi kita kan nggak ngerti gitu kan. Tapi mereka itu benar-benar pergaulannya luar biasa loh. Kalau aku melihat benar-benar anak usia segitu tuh udah mereka cerita kayak aku kadang kan kalau ngasih penyuluhan ke anak sekolah itu kan kadang sebelum kita penyuluhan kan kita kayak ngobrol cangkruk gitulah bahasanya kalau di sana kan kayak cangkruk sama anak remaja gitu. Sebelum kita mulai penyuluhan kita cangkruk itu aku nanya-nanya iseng gitu, kayak mereka ternyata udah punya mantan pacarnya udah ada yang 8, udah ada yang banyak banget, pokoknya bener-bener kayak loh kamu tuh baru umur 12 tahun 13 tahun terus kayak mantanmu udah banyak, kamu tuh menghabiskan separuh hidupmu untuk pacaran gitu. Kayak ya seperti itu, kayak aku mungkin sekarang udah bergeser ya, maksudnya ritme gaya berpacaran anak usia sekarang tuh udah beda gitu loh daripada kita dulu kan kayak mau mendekat aja malu-malu kayak gitu-gitu ya, kan. Kita mikir coy, aku dulu mikir banget loh gini, enggak lah, janganlah masa depannya orang. Gue juga gini, aku juga punya masa depan, intinya ya udah mundur dulu aja, merasa nggak siap kan. Gitu, jadi memang luar biasa banget, makanya bukan menjadi hal yang aneh kalau tiba-tiba banyak kehamilannya tidak diinginkan seperti itu, karena memang pergaulannya mereka luas sekali dan rata-rata itu dari keluarga yang orang tuanya sibuk mencari nafkah. Jadi tidak ada waktu untuk ada yang pengendaliannya. Iya betul. Jadi tidak ada waktu, mungkin tidak ada kesempatan juga untuk monitor anaknya. Jadi anaknya akhirnya lebih bebas. Orang tuanya merasa bahwa ya sepanjang anakku nggak kekurangan uang, ya dia udah bahagia gitu. Sedangkan anak yang kelebihan uang itu justru berbahaya, dia bisa beli macam-macam itu dengan uangnya kan. Ibaratnya kayak gitu. Harusnya memang seharusnya
kontrol dari orang tua itu memang benar-benar penting sih, tapi kita juga nggak bisa ngatur karena kita tidak di posisi mereka kan. Ya, kita nggak tahu Apalagi, apa kendala nah, mereka kan. Gitu. Sehingga ibaratnya kenapa kok mereka sampai dua-duanya harus ya bekerja. kalau aku pernah ngobrol sama orang tua yang anaknya hamil di luar nikah itu, intinya tuh aku pernah ngomong gini loh, apa selama pacaran nggak pernah kenalan, maksudnya nggak pernah Perkenalkan ke orang tuanya gitu. Akhirnya katanya nggak pernah, kalau orang tuanya seharian tuh sibuk kerja. Terus tiba-tiba orang tuanya ngegas tuh, ya mbak kan nggak tahu, mbak kan PNS, mbak pasti nggak ngerti rasanya nggak bisa beli beras, nggak bisa beli kayak gini-gini karena mbak selalu dapat gaji gitu. Jadi kayak aku akhirnya memosisikan diri di mereka juga sih. Oh ya betul juga, mereka bekerja bukan karena mereka ingin, ya karena mereka harus butuh gitu makan. Iya, Karena makanya juga harus. itulah kenapa mereka harus mengorbankan, dan kebetulan yang dikorbankan adalah waktu bersama anaknya gitu. Dan aku yang nggak bisa menyalahkan, ya gimana, masa aku mau bilang ibu jangan bekerja terus dong, uang bukan segalanya, ya nggak bisa kan. Mungkin kan, Ya, karena mereka kembali butuh lagi. makan. Kembali lagi, beli beras nggak bisa pakai cinta ya kan, nggak bisa pakai perhatian, kita beli beras bisa. pakai uang gitu. Jadi ujung-ujungnya duit ya. Ya sebenarnya inti dan akar dari segala macam permasalahan itu menurutku memang Duit. ekonomi sih ya. Oke, nah jadi dengan banyak kasus yang seperti itu, kalau menurut Mbak Mel nih, pengaruh nggak sih sebenarnya apa yang kita tonton? Karena kan mau nggak mau nih, bocil-bocil zaman sekarang ini kan seperti itu karena apa yang mereka lihat kan. Beda dengan kalau saya kan menghabiskan masa kecil saya dulu main di sawah, main di ladang, cari kupu-kupu, cari belalang, cari ikan, jebur-jebur sawah, kenter di sungai. Anu ya, sedikit terlalu liar. Nah kalau kan saya benar-benar menikmati. Saya anak desa nih, saya orang ibu kota yang besar di desa ya. Oh ya, kebalikan dengan saya. Iya, saya. Ya tapi endingnya masa kerja saya di Surabaya juga kan, sama lah. Nah, gimana saya merasakan kehidupannya sampai SMA sampai kuliah nih, masih main ke sawah, masih cari sumber, mandi di sumber. Ya, sehingga waktu saya habis untuk hal yang ini. Sementara sekarang kita lihat bocil-bocil Gen Z nih, itu kan waktunya habis begini nih. Serba-serba gadget ya. Iya, gadget only gitu loh. Ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga pengaruh nih kenapa kok terjadinya? Kalau ngomong statistik meningkat pasti meningkat, tapi kalau ngomong rasio saya nggak tahu sih, saya nggak berani ngomong karena saya nggak punya data lengkapnya. Mungkin mbaknya yang lebih punya datanya begitu itu. Gimana ya, kalau misal kita bilang ada pengaruh, baik secara langsung nggak langsung pasti ada pengaruh ya kalau dari gadget. Apalagi gini, anak pernah dengar kan kalau kata orang ngomong itu anak adalah peniru yang ulung. Yes. Nah, dia benar-benar peniru yang ulung, kayak apa yang dia lihat itu dia penasaran, ya dia lakukan gitu. Nah itu yang bahayanya di situ juga, karena zaman sekarang nggak ada loh anak yang nggak pegang gadget. Kayak bocil-bocil aja, anak balita udah begini gitu, orang tuanya nggak bisa, kan dikasih HP, dikasih tab. Jadi meskipun kita udah kasih kayak batas limitation screen time gitu, dia tetap terpapar kan. Nah itulah kenapa terpapar itu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau TikTok itu random banget. Iya, pasti yang ditonton sampah-sampah mulu nih. Kayak tadi tuh aku lihat kayak TikTok tuh kayak FYP-nya tiba-tiba ada sapi aja lewat, ngapain sapi FYP ya kayak gitu ya, maksudnya ya itu ya itu hiburan lah ya. Nggak cuman gini, menyadari hal yang kayak gitu ya, kita kan sebagai orang luar, maksudnya aku terutama penyuluh KB itu kan sebagai orang luar yang tidak mungkin bisa menahan anak orang untuk main HP ya. Iya. Kayak nggak mungkin bah jangan main HP terus, dia jangan main HP terus, kan nggak mungkin. Jadi usaha kami sebagai penyuluh KB sih, kita sering-sering ngasih penyuluhan tentang dampak gadget terhadap anak usia remaja. Jadi kita sering banget kalau ngasih penyuluhan ke sekolah-sekolah itu kita bahas dampak gadget, terus juga kita berusahanya menunjukkan yang positifnya, jadi supaya mereka lebih tertarik ke positif, karena anak itu cenderung tertarik pada apa yang dilihat kan. Kalau kita nunjukin yang jelek-jelek, dia bakal penasaran. Mending kita nunjukin yang bagus-bagus, bahwa oh gadgetmu tuh bisa buat ini loh, kamu bisa dapat uang loh dari sini, kamu bisa kayak gini, bisa kayak gini. Kalau kamu lakukan dengan baik, kamu bisa nambah penghasilan, uang saku dengan bikin video, diupload di YouTube, diupload di ini, seperti itu. Jadi kita tunjukkan bahwa yang positif itu seperti ini gitu, supaya mereka nggak fokus ke yang jelek-jelek gitu. Jadi mereka supaya nggak terlalu, soalnya ibaratnya anak itu kan semakin dilarang, semakin dibilang jangan-jangan, malah semakin penasaran. Ya, karena rata-rata orang itu fokus untuk melarang kan. Sedangkan kalau aku pernah lihat video dari psikolog itu ya, kalau kita mengedukasi anak itu justru nggak boleh bilang jangan.
Karena dengan bilang jangan itu mereka justru akan Semakin tertantang. penasaran, Iya iya. benar, tertantang untuk mikir. Lebih baik kita ngasih tahu yang baik-baiknya aja supaya mereka taunya cuma yang baik, ya mereka penasarannya nanti ke hal-hal yang baik gitu sih. Oke. Kalau ini enggak sih, kan sempat rame nih soal pendidikan seks di ini. Ya, kan karena untuk terutama di daerah ya, di daerah. Kalau mungkin orang kota itu masih bisa menganggap pendidikan seks itu bukan hal yang tabu, karena pendidikan seks itu sangat luas kan. Iya betul. Jadi bukan sekedar oh yes oh no nonton bokep gitu kan, ya bukan gitu loh. Karena ya kalau saya sempat beranggapan bahwa kenapa kok ini seperti ini, kenapa kok banyak kasus hamil di luar nikah dan sebagainya, ya karena tidak pendidikan seksual itu dianggap sebagai suatu hal yang tabu, tidak diajarkan. Intinya mereka belajarnya dari mana? Dari nonton bokep, cuy. Betul. Itu mungkin mbaknya bisa diinikan nggak yang tentang apakah dari BKKBN itu juga memiliki ini kurikulum untuk pendidikan seksual di anak usia dini lah gitu misalnya. Oke. Jadi gini, kita dari BKKBN sendiri sebetulnya kita mensegmentasi pendidikan seks itu dari usia 10 tahun. 10. Jadi kita dari 10 sampai dengan dia remaja usia kan 24. Kasarannya mulai menstruasi. Ya ibaratnya mulai matang gonat lah ya. Betul. Ya sekitar ya mungkin SD lah ya. Umur menstruasi sama umur bahasa lah, umur matang itu gonat. Kami mengajarkan itu memang apa ya, itu juga merupakan suatu hal yang masih pro dan kontra karena ya itu tadi apalagi di desa mereka menganggap bahwa pendidikan seks itu ya seksualitas, maksudnya yang kayak stigmanya kan masih seperti itu, yang mengenalkan alat kelamin dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya ya betul kita memang mengajarkan itu tapi pada usianya gitu loh. Jadi kami punya segmentasi usia tertentu yang mana pada segmentasi usia itu ya yang diajarkan ya sekiranya sesuai dengan usia, jadi bukan menimbulkan pertanyaan yang berlebihan yang membuat mereka penasaran. Contoh nih, kalau bayangan orang apa sih pendidikan seks karena umur 10 tahun, pasti nggak ada yang kepikiran bahwa pendidikan seks karena usia 10 tahun itu sesimpel dengan memberitahu bahwa tidak ada yang boleh memegang badan mereka kecuali diri mereka sendiri. Bahkan orang tua pun tidak dianjurkan untuk memegang bagian privat dari anak, karena sekarang pun masalah predator seksual pun tidak hanya dari mereka yang di luar, seringkali malah jadi keluarga loh. Nah kadang-kadang orang terdekat kan. Jadi kami punya lagu sentuhan, jadi sentuhan mana yang boleh, sentuhan mana yang tidak boleh, itu yang kami ajarkan karena usia 10 tahun. Jadi dari kecil mereka tahu bahwa oh yang di sini tuh aku nggak boleh dipegang siapapun, oh yang di sini aku nggak boleh dipegang siapapun, kayak gitu. Jadi supaya nanti ketika mereka mendapati ada orang yang melakukan hal tersebut, mereka bisa langsung mencari pertolongan kayak gitu. Dan ini sudah lumayan terbukti efektif sih, karena kemarin ceritanya aku ke posyandu tuh, ke posyandu kan, kader-kaderku tuh udah aku ajarin. Jadi meskipun mereka posyandu tuh kan di bawah 10 tahun ya, tapi aku udah bilang, Bu, anak-anak PAUD itu diajarin aja sentuhan boleh dan tidak boleh. Aku bilang gitu kan, ajarin mana yang boleh, mana yang enggak, terus cara berkenalan dengan orang asing dan sebagainya kayak gitu. Nah terus karena yang ngajarin selama ini kader kan, terus suatu hari tuh aku iseng datang ke posyandu, aku bantu posyandu. Nah terus di posyandu itu ada gini namanya SDIDTK, itu tuh untuk kayak apa ya, kayak ngasih kuis ke anak untuk mengetes pertumbuh kembangnya. Jadi kayak kita nyuruh ngambil bola, nyuruh sesuai dengan usianya gitu loh. Nah pas itu ada anak PAUD usia sekitar 5,5 tahun, belum sampai 6 sih, sekitar 5,5 tahun. Itu aku kan disuruh SDDTK sama bidannya. Nah itu salah satu kegiatan yang harus dia lakukan adalah membuka dan menutup kancing baju. Jadi untuk ngetes apakah dia motoriknya bisa menangkap perintah untuk membuka kancing baju sendiri, bisa lepas baju sendiri. Dan ketika aku bilang, Dek coba buka kancing bajunya ya gitu, dan ternyata anaknya bilang gini, gak boleh buka baju, dia bilang gitu. Dan itu ternyata kan berarti ajaran dari kader-kaderku tuh masuk gitu loh, bahwa dia tidak boleh buka baju. Aku kayak langsung tertampar sendiri, ya ampun aku yang ngajarin, terus aku yang nyuruh gitu. Terus aku kayak, oh ya ampun. Tapi di sisi lain aku juga bersyukur sih, berarti kan yang seperti bisa itu diberikan. masuk. Edukasi itu dari sejak dini pun bisa diberikan. Jadi edukasi yang seperti itu. Jadi kalau stigma masyarakat berpikir bahwa seks edukasi kepada anak usia 10 tahun itu untuk hal yang aneh-aneh, kita enggak, tentu kita juga enggak ngajarinnya asal sesuai dengan kecuali kalau nanti udah yang usia belasan kayak
usia SMA, usia kuliah itu Nah, itu baru mulai. kita ajarkan yang sesungguhnya, karena daripada mereka nanti penasarannya ke video-video yang kamu sebut Ya. tadi itu. Nonton barang-barang biru. Iya, maksudnya daripada mereka nonton, aku sering bilang banget ke remaja gini, kamu daripada kamu nonton kayak gitu terus penasaran, mending kamu tanya bapak ibumu kayak gini tuh gimana, kayak gini gimana, bikin adik tuh gimana, kayak gimana gitu. Jadi orang tuamu akan mengajarkan yang bener gitu loh, daripada kamu nyari-nyari kayak gitu, kamu makin penasaran, dan yang seperti itu tuh nggak ada habisnya gitu. Tahu kan variasinya kan banyak. Iya, ya? banyak. Nggak akan habis kamu nonton kayak gitu, mau 1 bulan 2 bulan nggak akan habis. Jadi mending kamu belajar ada orang tua itu gini juga, mending anakku lihat bokep sama aku daripada dia lihat bokep sama temennya. Ya, itu karena kan, kalau sama aku bisa kontrol dia bisa tahu bisa ini kenapa apa. dia mau tanya, aku bisa jawab. Betul, jadi orang tuanya bisa kontrol. Itu untuk orang tua yang dalam kondisi normal ya, maksudnya bukan orang tua yang aneh-aneh gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau aku mending nonton kayak gitu, mending sekalian semua orang tuamu. Jadi kalau kamu penasaran, kamu tanya orang tuamu daripada kamu nonton sama temanmu, penasarannya ke temanmu jadinya aneh. Iya, makanya gitu, aku bilang gitu seringnya kalau ke anak remaja sih. Ya, kayak gitu. Iya. Langsung dari jualan bapak-bapak. Aduh. Sekarang gini, saya tanya nih, yang biasanya untuk denial soal pendidikan seks usia dini itu dari anaknya sendiri atau dari luar, dari lingkungan sekitarnya? Karena kan kalau saya lihat sih tingkat denialnya itu masih cukup tinggi. Ya betul. Nah itu. Lebih dari orang luar sih biasanya. Karena anak-anak itu mereka kembali lagi, mereka kan cenderung penasaran ya. Mereka kalau disentil sedikit hal baru gitu, biasanya mereka langsung bertanya-tanya kayak ini apa sih, ini gimana sih, ini diapain sih, kayak gitu kan. Tapi kalau orang tua terutama nih, jujur aja, kadang guru di sekolah pun skeptis kalau kita mau ngasih penyuluhan ya. Kayak kan kadang padahal guru ya levelnya. Ibaratnya ya ini nggak semua guru ya, disclaimer. Ini by case berdasarkan pengalamannya beliau sendiri sebagai seorang. Tapi yang memang itu sebenarnya aku juga memahami dari posisi gurunya ya, karena guru kan juga mereka bertanggung jawab atas muridnya ya. Jadi aku paham sih kenapa mereka terkadang skeptis, tapi dari situ kita kasih tahu sih, Bu, jadi kami nanti mau ngasih penyuluhan itu seperti ini. Jadi materinya pun aku udah print, jadi aku kasih lihat nanti sejauh ini loh saya ngajarin. Kalau ada yang ibu kurang berkenan bisa saya hapus gitu, maksudnya bisa di dulu ya. Ibaratnya kan kita sebelum kita terjun, kita memberikan materi kan pasti kita diskusikan dengan ibaratnya. Lo kalau ada event ya diskusi sama IO-nya, kalau aku bawa materi ini gimana gitu loh. Ini jangan mas, ini terlalu sensitif, ini nggak layak. Makanya jadi kita juga diskusi sama gurunya sih, ya alhamdulillah sih setelah didiskusikan biasanya gurunya melunak sih, kayak iya tapi ini ya Mbak. Nah, satu hal yang aku nggak bisa toleransi adalah mengubah nama organ menjadi nama yang bukan nama aslinya. Itu nanti endingnya salah tangkap juga. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa aku toleransi. Jadi ketika gurunya ngomong misal jangan kayak gini Mbak, bahasanya terlalu vulgar Bu, tapi ini sesuai dengan anatomi. Ya anatominya namanya belajar biologi juga gitu kan. Nanti dia kalau kuliah belajar biologi nggak usah kuliah lah, SMP kan udah dapet. Iya itu gila. Intinya dia di kelas reproduksi pun sudah dapat gitu kan. Ya kalau misal ternyata gurunya menggunakan nama lain, ya shame on the teacher gitu. Maksudnya bukan masalahku, karena seharusnya gurunya yang ngajarinnya yang namanya sesungguhnya. Karena kan kamu nggak mungkin ujian nanti ditulis pakai nama tidak sebenarnya kan, nggak mungkin. Makanya kalau ditulis. Misalnya gurunya ternyata menggunakan bahasa yang diperhalus ya itu masalah gurunya. Nanti tulis kucing sama ayam nanti. Ya makanya kalau misalnya aku ya saya maunya ya kalau ibu mau mengkat materinya nggak masalah, tapi bukan untuk organnya itu jangan, karena biar mereka tahu apa adanya seperti itu. Karena memang dari BKKBN sendiri juga tidak memperbolehkan kita untuk menggunakan istilah atau nama alias untuk hal-hal yang bersifat reproduksi kayak gitu, karena mereka biar tahu aslinya gitu, biar nggak penasaran lagi gitu. Jadi denialnya justru dari orang sekitar ya, bukan dari anaknya gitu rata-rata sih di daerah ya, baiknya di daerah karena kan Anda pengalamannya Anda kan pengalamannya di daerah. Aku belum pernah sih di kota. Mungkin nanti kamu bisa kalau punya teman penyuluh KBN di kota mungkin ya. Ya bisa, ya makanya. Kalau misal Amel ada rekomendasi temen gitu nanti saya wawancarai juga nggak masalah sih. Saya berangkat ke Depok lagi nggak masalah lah, gampang. Nggak usah nunggu kamu wisuda kan. Oke. Nggak usah nunggu wisuda. Daftar ulang aja belum. Udah ditanya kapan wisuda ya. Oke. Nah,
Jadi tadi sudah sampai ini. Kalau ini deh, kalau Amel ini banyak pengalamannya yang dihadapi itu yang dihadapi orang tuanya ini kan salah satunya kenapa kok orang tua itu apa secepat mungkin lah istilahnya menginginkan anaknya. Kalau dari ini kan istilah ada ini, apakah perlu dilakukan pendekatan ke ini? Karena kan kalau ke tokoh-tokoh, soalnya kan kalau yang di daerah nih, terutama di ya mungkin di daerah saya ya, kalau di daerah saya ini kan orang-orang itu bahkan lebih mendengarkan tokoh agama daripada siapapun itu. Oh ya. Apakah Anda juga sudah mengalami kasus-kasus seperti itu di tempat Anda bekerja? Ya, jadi gimana ya? Aku tuh mau menyebutkan tapi ntar takut disomasi orang. Nggak usah sebut ini ya, kan sebut tokoh kayaknya. Ya, ibaratnya ada sebuah tokoh agama di sebuah perkumpulan, ya gitulah, perkumpulan agama gitu. Nah, jadi di mana itu dia menghimpun hampir separuh remaja di sebuah desa gitu loh. Oke. Nah, kebetulan desa itu tuh wilayah binaanku. Nah, disitulah yang aku masih susah sampai saat ini untuk memberikan edukasi, karena setiap aku mau masuk ke dalam perkumpulan itu selalu dicurigai gitu loh, kayak kamu orang pemerintahan ngapain kesini, mau cawe-cawe apa gitu, karena mereka kan menganggap bahwa mereka non pemerintah. Yep. Ya kan, jadi kamu orang pemerintah ngapain di sini gitu, mau bawa-bawa apa ke intinya tuh mereka merasa bahwa aku akan mengotori ilmu agama gitu, intinya gitu. Duluan. Iya, jadi akhirnya di situ aku saat ini sih masih proses sih kayak pendekatan ke kepalanya gitu, kayak ketuanya gitu. Ya kan, makanya kan saya tadi sudah sempat sampaikan kalau di beberapa tempat lah, contoh nih di tempat saya atau di Blok M. Blok M. Ya, oke. Di Blok M itu kan memang kunci utama sosialisasi, ya mau sosialisasi apapun lah, itu dipegang dulu tokoh agamanya. Kalau udah sampai tokoh agamanya yang ngomong, ya case close lah. Ya betul. Nah ini kan, cuman ini juga tidak gampang karena ya betul, mengambil apa ya, kepercayaan dari orang-orang yang seperti itu tuh nggak gampang. Apa ya, lebih susah daripada ngambil kepercayaan mertua. Emang sudah punya mertua lo? Mertua orang. Oh. Cerita orang maksudnya. Oh, cerita orang. Bukan aku ngambil mertua orang. Emang sudah ngambil mertuanya orang? Ya itu, jadi kayak susah gitu, apa ya? Ya karena dari awal mereka gini, mereka bukan orang yang netral tapi curiga, tapi mereka orang yang benci lalu curiga gitu loh. Nah, itu beda. Karena ya kalau saya kan tipe orang yang netral tapi curiga. Nah, netral tapi curiga itu ketika when you prove them wrong, ya udah mereka akan menerima gitu loh. Tapi orang yang benci terus curiga, lu mau ngomong apanya nggak didengar? Iya, itu kayak kita kayak mau, Pak, ibaratnya kita mau bilang tuh, Pak, kalau pagi tuh langit cerah, malam langit gelap, ya nggak percaya dia, kamu namanya benci ya kan? Udah benci duluan. Iya, makanya itu ya. Padahal itu fakta ya, Dan. Ya itu masih susah sih ya, makanya masih sebenarnya banyak banget sih PR dari kami penyuluh KB sendiri, kayak gitu. Banyak banget PR untuk mengentaskan masalah-masalah di muka bumi ini. Oh, iya, di Wakanda. Ya memang di Wakanda agak sulit ya. Padahal posisi sampingnya itu ya seorang tokoh ya. Harusnya kan untuk hal-hal yang kayak gini, kalau saya yakin sih ketika kursi sebelahnya itu mau banyak bicara, yang dengarkan sampai bawah akan cukup banyak. Iya betul. Terus sebenarnya kadang kan orang mikir, ya kalau saya mah ya ngamatinya kan simpel aja sih. Kalau mau bingung memfungsikan, ya memfungsikan hal-hal yang seperti itu dengan posisi statusnya kursi samping yang seperti itu. Kalau ngomong itu ngikutnya akan banyak yang ikut. Cuman kenapa ini tidak pernah dioptimalkan? Tiba-tiba sudah jarang ini kalau kita ngomong sampai aki-aki AFK gitu. Ya Allah, kursi samping. Iya. Ya gimana ya? Kalau itu nggak bisa banyak bicara siapa. Ya, aku menaiki plat merah juga sih. Ya itu angkanya kan kursi samping itu ya Allah gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu, kalau saya sih melihatnya dari segi kacamata, sebenarnya dari segi kacamata orang dari luar ya, atau bahkan orang luar sekalipun saya akan nonton ya. Sebenarnya dengan forma ketika kursi samping itu mau berkenan untuk turun memberikan hal seperti ini, itu pasti yang bawah ikut semua, dan itu akan lebih mudah untuk memasuki hal-hal yang tadi tidak bisa Anda masukin itu. Ya betul. Ya. Gitu sih. Ya memang saya nggak tutup mata sih, peran itu ada, cuman cara mendekatinya gimana itu ya. Karena saya masih... Padahal aku pun ibaratnya aku pun Islam gitu loh.
maksudnya mereka mencurigai sesama saudara Islam gitu. Iya. Aneh gitu. Kalau yang dicurigai aku gitu sih mungkin masih inilah, aku pakai beda mazhab ya. Kecuali kalau aku datang pakai tank top, terus celana hot pants, terus yang kayak jilbaban, terus rambutku dicat gaya warna-warni gitu kan. Yang kayak kecuali oh ini anak ini nggak jelas nih, terus nggak usah dipercaya gitu ya. Oke, tapi maksudnya aku datang dengan baik-baik. Ya tuh karena PR aja sih. Ya tuh kalau kerjaan nggak ada yang kayak gitu nggak seru sih. Ya, masa kerjaan mulus-mulus aja gitu kan nggak mungkin. Ya, realitanya kan seperti itu. Jadi salah satu kendala utamanya tadi kan disampaikan bahwa kalau di masyarakat sendiri justru denial dari orang luarnya ya, bukan dari dan kalau di tingkat yang kelompok ya kelompok begituan lah. Iya. Yang mengumpulkan massa itu terkadang mereka dari awal sudah denial juga itu dari awal. Jadi itu udah denial juga endingnya agak sulit juga. Terus ini ngomongnya kan tadi kan bahas juga sampai perencanaan keluarga ya. Nah, banyak nggak kasusnya dia menikah usia dini terus caranya juga, maksudnya umur pernikahannya pendek juga? Banyak. Aku nggak tahu kalau penyuluh KB lain ya, tapi kalau ya, ini murni ini ya disclaimer ya, pengalaman pribadi Mbak Amel. Oke. Sebagai penyuluh juga nih. Kalau pengalaman pribadiku sih lumayan banyak sih. Ya nggak banyak, mungkin sekitar ya banyak sih 30%. Itu banyak. Iya, dari semua kasus pernikahan dini loh ya. Iya, itu lumayan banyak. Itu biasanya cerainya itu nggak sampai 5 tahun perkawinan itu biasanya udah ada gonjang-ganjing sampai cerai kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi itu di wilayah kerjaku aku juga ngasih konseling kepada istri yang mau cerai. Nah, jadi waktu mau nikah aku konseling, mau cerai aku pula yang konseling. Berarti konseling nikahnya Kak lu, caranya juga Kak lu. Kadang aku mikir ini masalahnya nah, berarti apa di aku sih? Kamu kan kerja nggak sampai 3 tahun ya? Berarti umur pernikahannya kurang dari 3 tahun. Betul, dan kamu tahu masalahnya gara-gara apa? Sepatu. Jadi ya belum siap mental ya, karena pada dasarnya pernikahan dini itu masalah utamanya adalah mental ya. Jadi bukan kadang mungkin kalau ekonomi mungkin mereka cukup. Ya, yang aku tekankan berkali-kali di bimbingan pranikah itu ya kita tuh harus siap secara mental dalam kaitannya adalah siap menghadapi konflik, karena ketika nikah itu kamu tidak hanya menikahi orang tapi juga masalah yang dia bawa gitu loh. Masalah hidupmu yang udah segitu banyak itu ntar masih ditambah masalah pasanganmu. Ya oke, kalian pikir berdua untuk solusinya, tapi kalau ketika kamu nggak kuat mendapatkan masalah yang seperti itu ya kamu yang kalah gitu loh. Sedangkan ketika kamu kalah yang dikorbankan tidak hanya diri sendiri tapi juga pernikahanmu, apalagi kalau punya anak juga ikut dikorbankan. Itu makanya kalau kan tiba-tiba cerai kurang dari 3 tahun sudah punya anak apa belum? Nah itu kebetulan istrinya kan lagi hamil, maka aku bilang, Mas kalau istrinya hamil nggak boleh dicerai. Aku bilang gitu, kan harus tunggu caranya ya maksudnya tunggu melahirkan dulu kan. Jadi coba kalian mediasi dulu lah, maksudnya ngobrol-ngobrol, baru nikah 2 tahun loh, masih sayang-sayangnya masih kayak gitu-gitu. Jadi penyuluh KB itu meskipun belum nikah kamu tuh kayak harus belaga udah nikah gitu loh, kayak udah mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal lu masih jomblo berapa tahun. Gitu lah, makanya itu di situ aku benar-benar kasih konseling bahwa apalagi masalahnya mereka kan gara-gara sepatu yang mana si cowok ini ternyata kalau habis pergi sepatunya nggak pernah ditaruh rak. Terus istrinya kayak kesel aja gitu setiap perkara gitu doang. Itu kan sesimpel itu kan, mereka mau cerai kondisi istrinya udah habis. Makanya aku bilang coba dibicarain dulu, mungkin itu cuma kesel sesaat yang kayak cuman bete gitu loh, bete sesaat dibicarakan. Iya, masalah ya Allah itu cuman selesai gitu. Anda pun nampil agak emosi gitu, banting aja udah gitu kan. Masa nggak peka sih udah dibanting gitu. Ibaratnya gini, kita memang nggak bisa menyepelekan permasalahan orang ya. Tapi itu kembali lagi karena memang mereka belum siap mendapatkan masalah yang seperti itu gitu. Padahal masalah yang sesimpel sepatu doang loh ya ini. Ibaratnya kalau mereka menikah dalam usia yang lebih matang, mungkin masalah seperti itu tidak akan menjadi masalah gitu loh. Tapi nggak tahu lagi kalau ternyata memang dasarnya orangnya lebay yang kayak dikit-dikit jadi masalah, ya aku nggak ngerti karena kebetulan dan infonya sampai sekarang sih aku belum dikonseling lagi ya untuk perceraian. Jadi antara mereka rujuk atau cerai ya udah cerai aja gitu, kayak nggak ada. Karena kan urusannya langsung ke pengadilan kan. Iya, untuk urusan pengadilan, bukan urusan TKKP lagi ya betul. Jadi kayak cuma ngasih konseling aja. Konseling aja. Karena kebetulan memang aku kenal sama
yang perempuan kan gitu. Jadi ya dia cerita-cerita gitu. Terus aku yang kayak kaget, Mbak, perasaan aku waktu CPNS kemarin baru konseling nikah, dia aku bilang gitu. Kok tiba-tiba udah konseling cerai aja? Itu baru kerja berapa tahun? Konseling cerai, Mbak, serius aku gitu. Iya udah nggak kuat gini, datang tuh bener-bener kondisi nangis. Dan Gitu, dia gitu. dan ceritanya cuma perkara sepatu. Ada mungkin ada masalah lain juga, aku nggak ngerti. Oke. Tapi mungkin dia yang nggak siap cerita ke aku, yang diceritain cuma sepatu itu. Aku jadi merasa kayak kok kayak gini sih nikah gitu, kayak orang nikah tuh sebenarnya yang di pikiran orang menikah tuh apa sih gitu. Inilah yang kadang bikin aku mikir ya, Rit, ya. Aku mau nikah itu bener-bener banyak yang aku pikirin dulu. Oh, kalau itu kan emang Kayak iya, kita persiapan memang harus gara-gara- berjalan lebar kali tinggi. Gara-gara kerja di BKKBN aku tuh bener-bener menyiapkan banget loh aku mau nikah, padahal calonnya aja belum ada. Yang kayak bener-bener harus kusiapin, oh aku nanti kalau nikah mau gini, nanti anakku udah kusiapin tabungan pendidikan dan lain sebagainya, harus punya rumah dan lain sebagainya. Pokoknya aku nggak mau lah ntar aku menikah punya masalah finansial, punya masalah gini-gini, nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya, nggak apa-apa, itu hampir sama kayak temenku sih. Kalau ada yang temenku ngomong gini, lu materi itu wajar gitu. Ya sekarang logikanya semua butuh duit. Betul. Sekolah, lu bayarin sekolah anak itu udah nggak murah lagi, nggak kayak dulu. Iya. Dulu masih banyak program sekolah gratis, sekarang mana ada gitu. Sekarang mau sekolah aja DP dulu kalau mau dapat Dapat slot. kursi. Iya, Makanya. kenceng-kencengan uang gedung. Ya, sampai udah ya, makanya kan aku bilang ya kekuatan finansial tuh ya kalau ngomong duit bisa dicari, iya duit bisa dicari. Cuman kan kesiapan lu cari duit ya kalau memang rezeki. Kalau lu udah kerja keras banting tulang, duitnya mungkin belum datang, itu tinggal nunggu waktu orang-orang kayak gitu. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain, cuma landang-lantung, Terus nunggu duitnya datang, nunggu duitnya halo lu. halo. Gitu. Soalnya kan kadang ada orang, dia terus sudah kerja gini-gini tapi duitnya nggak ada. Tunggu waktu aja itu anak itu sebenarnya. Ya, atau mungkin memang dia punya tanggungan lain yang kita nggak tahu. Iya, kita nggak gitu tahu. kan. Itu kan mungkin itu urusan privat juga. Tapi BKKBN juga bahas masalah urusan kayak gitu nggak sih? Kita ada program namanya UPPKA, jadi upaya peningkatan pendapatan keluarga. Sektor itu dimana kita memberikan modal untuk mereka bikin usaha, dan biasanya sih mayoritas sejauh ini ibu-ibu sih, karena biasanya yang senggang ibu-ibunya. Oke. Jadi ibu-ibu Kalau di bikin daerah usaha, ya, kalau di daerah. Itu- Underlyingnya kalau Iya. disclaimer-nya kalau di daerah nih, kalau di kota mungkin bisa semua jadi repot deh. semua repot bisa jadi Iya. karena kadang satu pintu belum cukup. Iya betul, jadi itu kita ngasih modal ke ibu-ibu sektor kayak gitu yang kiranya mereka bisa aktif berkegiatan. Nah itu nanti hasilnya tuh kita jual, kita buat pameran dan sebagainya, yang mana harapannya hasilnya itu nanti bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Itu sih, tapi itu masih kecil-kecilan ya, karena kita berusaha kerjasama dengan berbagai donor modal. Nggak nyoba cari CSR, Mbak? Kalau Lebih-lebih. CSR apa ya? Kalau CSR itu susah untuk menjangkau. Maksudnya gini, kita nih kan organisasi vertikal. Atasnya kan di pusat nih di Jakarta. Iya, Kalau CSR-nya Jakarta, CSR itu bisa kerjasama sama Jakarta. Nah, nggak bisa sampai ke daerah ya. Nah, kalau misalnya Ke mau daerah ngasih, harus donor personal berarti. nah kalau mau ngasih ke daerah berarti kita harus cari CSR yang mana dia punya anak sampai daerah. Oke. Ya kan, yang bisa dia dorong sampai ke bawah gitu. Nah, itu kan susah CSR yang Jadi mending cari donor personal ya. lebih baik cari donor seperti itu. Kayak ikut koperasi, kadang untuk di wilayahku aku dorong ikut kayak TNPM, koperasi kayak gitu sih. Tapi aku bilang tetap harus komitmen bahwa kalian pasti produksi gitu, jangan sampai itu malah menjadi beban utang. Kalau jadi beban utang kan Berat malah juga. bukannya meningkat, malah semakin terpuruk pendapatannya. Bingung nyicil nih. Iya, makanya dari itu, makanya aku bilang kalau mau ngambil hutang donor di luar, pastikan kalian produksi. Aku bilang gitu, apapun, nggak harus sesuatu hal yang besar dulu, mulai dari yang kecil. Yang penting profit 1.000-2.000 kan profit, Ya tinggal kali aja. tinggal makanya Kuantitasnya berapa gitu. Mm-mm. 1.000-2.000 kalau pengalinya banyak ya kerasa Kayak juga. gitu ya, makanya aku bilang kalian jualan apalah, bawang goreng, karena kan di Nganjuk kan kuatnya kan bawang merah. Iya, bawang merah lagi mahal nih, 60 lebih nih. Kalau aku di daerah sering dikasih kaderku. Oh enak ya. Iya, jadi mereka kalau panen gitu kadang dicantelin di motor. Kayak gitu. Jadi memang kader enaknya kalau di daerah tuh gitu sih, memang Ya, kadernya tuh. tiba-tiba banyak barang gratifikasi. Iya, tapi di 500.000 jadi nggak gratifikasi. Barang gratifikasi. Kayak gitu, jadi bener-bener enaknya kalau di daerah tuh kayak gitu, nggak apa ya, keluarganya tuh bener-bener terasa sih. Iya. Tapi ya akhirnya
beban tanggung jawab kita ke masyarakat juga kerasa lebih gede sih, karena Ya, kan karena akhirnya masyarakat masyarakatnya kan percaya. Iya, masyarakatnya satu percaya, dua edukasi masyarakatnya juga relatif masih kurang, sehingga ya Iya. benar-benar banyak terjun. Iya, jadi ketika bener-bener aku mau mengasih edukasi pun aku harus lihat juga sih, ini infonya bener nggak, karena ketika mereka udah percaya, mereka percaya gitu, bener-bener kayak satu ABC ku tuh dilakuin semua gitu loh. Ketika Mbak Amel bilang, Iya. semua ikut begini, Iya. tidak ada yang debat. Ibaratnya aku mau ngomong hoax pun mereka kan percaya gitu loh. Oke. Jadi kalian calon kepala daerah, Ampun bos, ampun sing diwediun. oke, jadi gitulah. Jadi gimana calon kepala daerah? Calon kepala daerah butuh masa, Hubungi Mbak Amel. hubungi saya. Kita totalan di belakang. Nggak bercanda, ya ampun Pak Jokowi, maaf. Lo sebut nama lo. Oh, nggak boleh ya? Pak Tit. Oke, jadi itu tadi kendala umumnya ya. Jadi kendala umumnya kan dia bisa dikatakan kalau di daerah ini karena faktor edukasi, sehingga untuk kita mau memberikan informasi pun tingkat denialnya masih tinggi. Ya betul. Terus faktor ya lebih ke faktor kultural sih kalau di daerah sebenarnya. Kalau di daerah yang agak ini, sehingga bagi mereka ya daripada ini endingnya dinikahkan aja. Pernah nemu ini nggak kasus-kasus kayak yang korban ya, korban perkosaan dipaksa dinikahkan? Oh, ada juga kayak gitu. Lebih ke apa ya? Ya mereka takut aja menjadi aib gitu loh. Anak di luar nikah kan. Jadi menjadi aib, terus nanti ke depannya dia susah nikah lagi yang ibunya, lebih baik dinikahkan gitu, kayak jadi dinikahkan aja meskipun sama ibaratnya sama perkosanya ya. Tapi daripada nanti ke depannya susah dapat pasangan yang mau ngidupin anaknya siapa kayak gitu. Padahal nikah dengan si pemerkosa pun belum tentu anaknya dinafkahin ya kan. Iya, itu kan sama aja. Itu kan sama aja. Lagi. Ya emang itu. Nah, itu kalau posisi kayak gitu gimana? Dari sudut pandang penyuluhan KKPN lah. Kalau kami sebenarnya ya benar-benar kontra sih, tapi kita juga nggak bisa melakukan apapun ya selain. Balik lagi kan head to headnya kultural di daerah kan. Betul. Kita mau ngatur hidup juga bukan anak kita. Kita cuma bisa sejauh ngasih. Ya mungkin ngasih saran, seperti ngasih masukan aja sih. Ini baiknya seperti ini. Tapi kembali lagi kita juga lihat background pendidikan keluarganya, terus juga alasan kenapa menikahkan. Itu juga harus memahami sih, kayak memberi penyuluhan itu nggak segampang kita ngebacot aja loh ya. Oh iya, kayak, jelas. Iya kan? Bukan tukang jual ludah nih. Betul, jual abab nih aku. Jual abab. Jadi kita juga harus lihat kenapa mereka bisa kayak gitu, karena masalah nggak akan terurai kalau kita nggak ngerti akarnya gitu loh. Percuma kita ngasih penyuluhan kalau ternyata nggak tepat ke akarnya. Ibaratnya masalahnya karena ekonomi, tapi kita ngasih penyuluhannya lebih ke moral, kan nggak cocok. Ya, gitu bukan apple to apple lah ya. Iya, makanya itu kita harus benar-benar kayak ngecek dulu kayak gitu. Tapi ya itu sejauh kita cuma bisa sejauh ngasih edukasi, karena yang penyuluh KB itu ya penyuluhan, kayak doang. Ya kita nggak bisa narik orang untuk ketahuan, nggak bisa narik orang untuk kita tidak punya kewenangan sampai ke arah sana kan. Tuh, kita cuma bisa pasrah ke ya keluarga dan pikir pasrah ke yang maha kuasa. Ya itu juga, itu kan kayak kewajiban. Ya kita wajib untuk pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sila pertama ya kembali lagi di wilayah itu kan juga ada pemangku kebijakan, ada pemangku adat, ya itu yang mana mereka justru lebih dipercayakan oleh keluarga-keluarga kayak gitu. Itu tadi. Nah, itu kan salah satu faktornya kenapa tadi saya tanya, apakah pengumpul organisasi itu ya itu justru kontra utamanya. Kita kembali lagi untuk mungkin memperkuat di situ sih kalau aku. Cuman alhamdulillah sejauh ini sih, kecuali desa yang tadi aku sebut ya, kecuali yang itu desa X itu tadi, itu di desa yang lain sih pemangku adat sama kepala desa dan sebagainya tuh suportif sih. Jadi kalau ada kegiatan apapun, selama kalau semisal tidak bisa dianggarkan dari APBD, itu biasanya dari desa, dana desa itu mereka mau menganggarkan yang penting bermanfaat. Jadi benar-benar jadi kita ngasih proposal, Pak kita mau bikin kayak gini, outputnya kayak gini, intinya saya beneran jalankan seperti ini, ya itu nanti mereka mau bantu. Alhamdulillah kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya aku bersyukur di antara banyak wilayah binaanku yang susah cuma satu itu aja gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya tapi kan tetap selalu ada cerita di antara skup kerja. Tentu bahkan salah satu desa binaanku eks lokalisasi.
Wih, mantap sekali. Warna-warni, wilayah-wilayahku tuh banyak macam-macam anunya apa namanya kultur masyarakatnya. Kulturnya. Iya, jadi bener-bener ngomongnya vulgar-vulgar kayak gitu, udah nggak ada yang namanya ditutup-tutupin. Kadang kita kan kalau hari kontrasepsi sedunia sama HIV/AIDS itu kan kita bagi kondom gratis ya. Untuk daerah-daerah yang nggak cuma yang di situ yang lokalisasi tapi semua daerah. Kita bagi-bagi melalui kader. Nah, untuk yang lokalisasi itu karena kader-kadernya takut, yang bagi kan aku sendiri gitu. Jadi kadang itu mereka kayak ngejokes yang aneh-aneh gitu, ya udah dengerin sambil lalu gitu. Jadi kayak oh kayak gini ya, memang kayak gini, mau diapain, mereka kulturnya seperti itu. Tapi karena mereka banyak nafkahnya dari situ. Awalnya kan aku malu-malu sendiri kan dengerinnya, kayak terus lama-lama oh karena aku merasa mereka memang kulturnya seperti itu, aku ngikutin lah, dan akhirnya malah jadi deket karena itu gitu. Jadi kayak nah kita bisa blending kan ke mereka merasa bahwa oh orang ini bisa nih masuk ke dalam asik nih kita gitu. Jadi kayak kadang kalau aku lewat tuh ketemu di lampu merah tuh diteriakin, Mbak kaosnya kurang ya, kaos tuh kondom maksudnya, Mbak kaosnya kurang gitu. Jadi teriakin kadang, Mbak kaosnya kekecilan gitu kan. Terus aku balas, punya bapak aja kegedean, aku bilang gitu. Kadang tuh kayak gitu. Jadi harus sih bercanda kayak gitu karena memang kita caranya ngeblend dengan orang-orang sana tuh seperti itu. Mereka taunya kan pendidikannya sebatas itu kan. Mereka tidak itu kan salah satunya kenapa kok tadi saya menanyakan pentingnya pendidikan seksual mulai usia dini lah sampai yang tinggi. Ya itulah. Gitu macam-macam wilayah binaanku tuh luar biasa. Ya mungkin udah hampir 50 menit ya, lu nggak kerasa kan ngobrol. Iya juga ya. Makanya kalau udah ngobrol emang nggak kerasa. Mungkin ada sedikit closing statement lah, mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke calon audiensnya, sebagai tentunya dengan sudut pandang Anda sebagai pelaku lah. Oh gitu. Pelaku apa nih? sebagai pelaksana sebagai kader BKKBN. Oke. Kalau aku sih sebenarnya ya kunci untuk kebangunan keluarga yang berkualitas tuh sebenarnya cuma peduli sih. Kalau kita udah peduli, insya Allah meskipun masalah itu muncul, itu ibaratnya bisa diatasi lebih awal atau setidaknya bisa diatasi bersama-sama. Kayak daripada kita dengan diri sendiri, terus kita punya anggota keluarga yang mungkin bermasalah, tapi karena kita kurang peduli, akhirnya kita nggak ngerti, tahu-tahu dia udah terjerumus ke hal-hal yang nggak baik dan lain sebagainya, itu bisa jadi masalah. Termasuk juga peduli pada pasangan, ketika istri hamil atau ketika mungkin suami lelah bekerja, itu sedikit peduli dan perhatian itu sangat membantu dalam menjaga keharmonisan dari sebuah rumah tangga ya, meskipun aku sendiri belum berumah tangga ya. Oke, ya. Cuman ini makanya kan saya tanya ada closing statement mungkin untuk sebagai kader BKKBN. Terus kan. Yang nggak kalah penting peduli juga kepada orang tua. Jadi meskipun orang tua itu ibaratnya kita udah mandiri ya, apalagi kalau kayak kita kan ini udah bisa mencari uang sendiri gitu kan, ya. Tapi namanya orang tua itu ya tetap memperlakukan kita ini kayak anaknya. Jadi kita tetap anaknya, jadi sebesar apapun kita. Orang tua itu semakin tua semakin sensitif. Jadi kita harus baik-baiknya kita memperlakukan orang tua supaya nggak melukai perasaan, karena semakin bertambah usia orang tua akan semakin merasa dia tidak berguna. Karena memang pada dasarnya melihat anaknya bukan orang tua yang tidak berguna, tapi anaknya yang sudah menjadi mandiri kan. Iya. Tapi orang tua akan terus merasa bahwa oh aku udah nggak berguna, oh anakku udah nggak peduli aku. Nah itu tuh yang bahaya, karena orang tua yang merasa seperti itu tuh bisa mengganggu kesehatan juga. Jadi ya intinya itu tadilah, peduli aja dengan lingkungan, keluarga, teman dan sebagainya, karena itu akan menyelesaikan banyak sekali masalah. Jadi kuncinya adalah sing peka ya Allah. Iya, sing peka, betul. Peka. Oke, jadi ya itu ya kesimpulannya dari bincang-bincang singkat saya dengan Mbak Ameli. 50 menit nih nggak singkat. 50 menit nggak singkat, hampir sejam coy. Awalnya nggak berencana sampai segini, endingnya flowing aja kan sampai segini. Iya, betul. Jadi ini tadi bincang-bincang saya dengan kader BKKBN. Iya 2 SKS lagi kuliah. Saya SKS muncul. Oke. Dengan kader BKKBN, jadi memang salah satu kunci utama nih untuk menjaga keharmonisan di keluarga ya, dan perencanaan keluarga adalah baik itu dengan calon pasangan, baik itu dengan keluarga adalah kunci yang peka, sing pekao ya Allah. Oke, itu ya mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silahkan tinggalkan komentar. Kalau malu berkomentar di publik, nanti saya tinggalkan link saya, bisa PC aja ya. Mantap. Nanti saya sampaikan ke Mbak Amel. Oh, ini metode promosi baru ya ini ya? Ya, metode promosi kan tadi sudah disampaikan. Salah satu media untuk iya, betul. media promkesnya kan via video nih. Betul.
Nah ini bisa di-share Mbak Mel, kalau mau share silakan. Ini kan media fokusnya. Oke. Nanti kalau videonya udah jadi ya Mbak ya, saya kasih linknya. Mantep. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.